Shalom jemaat terkasih, bersyukur berterima kasih pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang terus menyertai kita. Sebab itu kita mau menaikkan pujian, syukur, penyembahan, sebab Dia yang layak dipuji. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Kudus hadiratmu, hadiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya dalam segalanya. Yakin kau hadir di sini, ku rasa kuasai kekuatan, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hadiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini,
Ku yakin kau ada di sisiku. Ku rasa yang terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku menguat, sungguh besar kau Yesus. Segala hatiku hanya bersama, kau bersama, kau bersama. Kau ada di sini. Ku rasa kuasa yang terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di situ. Kesembuhan terjadi di situ. Kemanfaatan terjadi di situ. Ajaib, ajaib, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Dalam hadirat ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada berkat berlimpah, ada jawaban, ada pertolongan dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Sebab kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami sampai selama-lamanya. Hadirat-Mu melingkupi, hadirat-Mu memenuhi kembali hidup ini. Hati sendiri untuk jalan kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami selamanya.
selamanya. Haleluya, ajaib, ajaib. Terpujilah, terpujilah, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang sama sepertimu. Kasih dan kuasa-Mu ajaib. Kasih dan kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai detik ini Engkau setia bagi kami. Dan sampai selamanya Engkau tetap setia. Sebab Kau Allah yang kekal, yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tetap sama. Penyertaan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Ajaib,
Tuhan, haleluya, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus, Tuhan, Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya Engkau. Terima kasih. Sebab hanya Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga kami. Sebab kami mau yakin setiap perkataan-perkataan firman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa Ya. Bagi Tuhan mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ya, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil,
bagi Tuhan tak ada yang tahu. Mungkin saja disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Tuhan yang ada sekali bagi Tuhan tak ada yang tahu. Mungkin saja sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya akan setiap perkataan firman. Firman-Mu adalah pribadi. Firman-Mu adalah kuasa. Kami percaya semua yang ada dalam hidup ini, dalam dunia ini, semua jadi karena firman dan kuasa. Sebab kami mau hidup di dalam Engkau, dan biarlah firman dan kuasa Roh-Mu itu bekerja dengan nyata dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat, mengalami, merasakan kebesaran dan kedahsyatan-Mu nyata dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu, dan hanya untuk firman-Mu yang kami simpan dan kami taruh dalam hati kami, menjadi pengendali dan penguasa hidup. Sebab itu pagi hari ini kami mau dengar dan renungkan firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah tiba sampai di pasalnya yang keempat dari kitab Kisah Para Rasul yang kita baca. Nanti ada beberapa perikop yang akan kita baca bersama-sama. Saya mulai dari perikop yang pertama, ayatnya yang pertama tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel
bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun di dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya mereka melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, jadi dari perikop yang pertama ini kita bisa melihat ini sambungan dari perikop yang sebelumnya kemarin kita baca bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh dan banyak orang eh, apa namanya terkesima dan mereka akhirnya percaya bahkan dengan apa yang diajarkan oleh Petrus, apa yang dikhotbahkan oleh Petrus tentang Yesus pada waktu itu, banyak orang yang percaya. Kalau di ayat 4 dikatakan jumlah mereka yang tadinya 3.000 menjadi 5.000, ya berarti sekali khotbah ada 2.000 orang yang bertobat, ya. Luar biasa apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes pada waktu itu, ya. Jadi ketika mereka sedang berkorban berbicara tentang Yesus Kristus, mereka didatangi oleh imam-imam dan orang-orang Saduki yang marah, ya, mungkin karena didasarkan oleh iri hati atau cemburu, karena mereka marah karena Petrus dan Yohanes mengajarkan ada kebangkitan di dalam Yesus, di mana kita ketahui bahwa pada orang-orang Saduki, orang-orang ini tidak percaya atau tidak mengakui adanya kebangkitan tubuh, ya. Dan mereka akhirnya marah dan menangkap Petrus dan Yohanes, dan besoknya mereka disidang dengan satu pertanyaan penting, yaitu dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan semua ini, ya. Jadi eh, pertanyaan ini tentu bagi saya lucu juga, ya. Karena apa? Karena eh, ini pertanyaan yang sebenarnya didasari bukan karena apa-apa, ya. Kalau menurut saya memang karena eh, kecemburuan atau keiri hatian mereka melihat bagaimana orang-orang banyak menjadi pengikut Rasul pada waktu itu, ya. Karena apa? Karena mereka bertanya hal yang tidak penting, ya, hal yang tidak esensi terhadap sebuah kebaikan di mana
seseorang yang sudah sakit lama, lumpuh, bisa disembuhkan. Itu kan sebuah kebaikan. Tapi mereka menanyakan dari kuasa siapakah atau dalam nama siapakah kalian melakukan semua itu, ya. Nah, ini menjadi apa namanya, refleksi juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, ya. Kadang ada orang atau kita sendiri melakukan sebuah kebaikan, tetapi orang bertanya hal yang tidak penting, ya, dari denominasi mana, dari gereja mana, ya. Padahal setiap kebaikan yang intinya adalah sebuah kebaikan bagi seseorang atau bagi sekelompok orang, ya, itu adalah hal yang baik, hal yang penting, ya, karena tidak masalah dari mana atau dari siapakah, karena itu bukan hal yang esensi. Hal lain yang bisa kita pelajari juga dari perikop kisah yang pertama ini adalah bahwa justru kita bisa melihat di bawah ancaman dan di bawah tekanan, ya, Petrus dan Yohanes mengambil kesempatan ini bukan untuk melarikan diri atau untuk mencari perlindungan, tapi justru mereka mengambil kesempatan ini untuk memberitakan Injil, ya. Kalau kita lihat bagaimana pengajaran atau khotbah Petrus, ya, di dalam perikop sebelumnya dan perikop ini, itu khotbah yang cukup keren, ya, yang apa namanya, nanti kita bisa melihat bagaimana eh, para imam tidak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa membantah lagi dari apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Jadi poinnya adalah eh, kadang Tuhan mengizinkan kita ada di bawah ancaman, di bawah situasi tekanan, tapi ini mengingatkan kita supaya kita jangan takut, supaya kita tetap tenang, karena bisa jadi itu merupakan sebuah kesempatan, ya, bagi kita untuk kita bisa memberitakan Injil, untuk kita bisa memberitakan kabar keselamatan, untuk kita bisa membawa seseorang datang mengenal siapa Kristus itu sebenarnya, ya. Itu yang kedua. Tentu yang menarik adalah kalau kita bisa melihat bagaimana pengajaran Petrus yang menurut saya luar biasa, ya, penuh dengan eh, kuasa dan penuh dengan hikmat, ya. Kalimat-kalimatnya sederhana tapi sangat jelas dan tegas, ya. Kalau kita mengingat eh, dulu siapa Petrus, ya, yang penakut, ya, yang menyangkal Yesus sampai 3 kali, yang tidak berani untuk mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus. Bahkan ketika ditanya seorang perempuan, seorang wanita, dia menolak untuk mengakui bahwa dia adalah salah satu pengikut Kristus. Tetapi kita melihat beberapa waktu yang lalu bagaimana Petrus yang di dibebani oleh rasa bersalah, kemudian dipulihkan oleh Yesus dengan bertanya 3 kali, ya, apakah engkau mengasihi aku, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dipulihkan dengan Yesus mengingatkan bahwa dia perlu mengasihi dengan kasih agape, ya, dengan kasih Kristus. Dan orang yang merasa bersalah, yang merasa tidak tidak apa namanya eh, merasa tidak berguna lagi, mungkin justru diberi sebuah tanggung jawab yang besar, gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah sebuah pemulihan yang luar biasa, karena Yesus tentu masih percaya kepada hati Petrus yang mengasihi dia, sehingga Petrus dipulihkan. Dan buktinya kita bisa melihat bagaimana transformasi atau perubahan Petrus, ya, dari seorang yang penakut menjadi seorang yang luar biasa berani, luar biasa penuh roh, luar biasa penuh hikmat, ya, yang dulu penakut sekarang gagah berani menghadapi amarahnya para tua-tua orang Yahudi, para imam, ya, dengan memberitakan Injil dengan tegas dan dengan berani, ya, bahkan di sidang Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agama, mahkamah yang wadah yang paling tinggi tentang
agama tentu pada waktu itu ya, bagaikan seorang pengacara yang handal, dia membeberkan fakta yang nggak bisa ditolak oleh para imam pada waktu itu, bahwa orang yang lumpuh itu telah sembuh, telah mengalami mukjizat oleh nama Kristus pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi, tidak ada alasan untuk bisa menghukum ataupun menangkap Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Nah, tentu kita bisa belajar bahwa siapapun kita, ya, apapun latar belakang kita, bagaimanapun kegagalan-kegagalan kita di masa lalu, ya, bagi Tuhan itu tidak, Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita, dengan kegagalan-kegagalan kita, dengan latar belakang kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, memberi hati kita, memberi hidup kita, Tuhan Tuhan mampu mengubahkan kita menjadi sesuatu yang baru. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Sama seperti apa yang dialami oleh Petrus ya. Dulu dia seorang yang tidak konsisten ya, yang penakut, sekarang menjadi seorang yang luar biasa ya, berani, penuh dengan hikmat, penuh dengan roh ya. Dan kita percaya bahwa keberanian kita bukan karena kepintaran kita, ya, bukan karena kehebatan kita atau karena pengalaman kita. Kita berani karena ada pengurapan Roh Kudus yang memberikan keberanian dan memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita yakin bahwa segala aniaya ataupun hambatan ataupun mungkin ancaman ya, itu tidak akan menghalangi kita untuk terus setia melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan teruskan di perikopnya yang kedua, doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, dari perikop ini tentu kita bisa eh, belajar hal yang pertama sekali, bahwa ketika ada ancaman, ketika ada tekanan, ya, maka eh, tentu kita perlu mencari komunitas kita, orang-orang percaya yang bisa mendukung kita, mendengarkan kita, dan bisa mencari solusi bersama-sama dengan kita. Ya, jadi jangan cari yang lain, tapi mari kita lari kepada komunitas kita, ya, karena komunitas kita lah tempat kita bisa bersama-sama eh, mencari jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Yang kedua tentu kita bisa belajar bahwa di tengah-tengah ancaman dari orang pada waktu itu,
ancaman dari penguasa orang-orang Yahudi, ya, mereka respon yang pertama yang mereka lakukan bukan mencari perlindungan atau mencari solusi yang lain, tapi kita bisa melihat dengan tegas, ya, dengan jelas, ya, bahwa respon pertama yang jemaat mula-mula lakukan adalah mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Tentu ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita, ya, bahwa ketika kita ada masalah, ketika kita ada tekanan atau ada ancaman, jangan berpikir mencari solusi dengan cara atau dengan hikmat kita sendiri mencari pertolongan dari orang lain, tapi mari hari ini kita diingatkan, ya, bahwa respon yang benar, ya, respon yang baik, ya, ketika kita mengalami atau menerima menghadapi ancaman dan tekanan atau masalah atau apapun kesulitan, mari kita berseru datang kepada Tuhan dan kita bisa menerima tuntunan, ya, atau arahan daripada Tuhan, kekuatan ataupun keberanian daripada Tuhan untuk menghadapi masalah tersebut. Yang berikutnya kita bisa belajar bagaimana gereja mula-mula, ya, berdoa, apa isi daripada doa mereka yang menurut saya juga luar biasa, ya. Belajar dari gereja mula-mula berdoa, mereka tentu tidak minta untuk mereka mengalami keselamatan secara fisik, ya, atau mereka tidak minta supaya ancaman atau tekanan itu, ancaman atau tekanan itu dihapus atau dihilangkan, dihalau dari mereka. Tidak, berdoanya tidak seperti itu kalau kita perhatikan isi daripada doanya. Tapi yang pertama, yang luar biasa adalah bahwa mereka berdoa supaya diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Ya, ini doa yang luar biasa menurut saya, doa yang powerful, ya. Mereka tidak memikirkan diri mereka, tapi mereka justru fokus kepada bagaimana supaya Injil, supaya berita keselamatan itu, berita tentang Yesus Sang Juru Selamat itu semakin hari boleh semakin tersebar, bahkan di tengah-tengah ancaman keselamatan jiwa mereka sendiri. Jadi eh, itu yang bisa kita pelajari, ya, bahwa ketika ancaman datang, kita tidak memikirkan bagaimana supaya diri kita selamat, tapi bagaimana supaya lewat peristiwa itu, lewat situasi dan keadaan itu, ancaman itu, ya, Injil masih terus bisa diberitakan. Yang kedua, tentu kita bisa melihat isinya bahwa mereka berdoa supaya Tuhan terus bekerja untuk mengadakan tanda dan mukjizat supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan, ya. Jadi kita bisa belajar eh, berdoa di tengah-tengah ancaman atau kesulitan, ya, bagaimana gereja mula-mula berdoa pada waktu itu. Perikop yang terakhir, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi di sini dijelaskan bagaimana cara hidup atau gaya hidup jemaat yang mula-mula yang sudah kita eh, tahu dan kita kenal, ya, bagaimana mereka hidup saling mengasihi, tolong menolong satu dengan yang lain, dengan prinsip bahwa eh, mereka tidak menganggap apa yang mereka punya miliknya sendiri, tapi menjadi milik bersama, ya. Mereka prinsipnya adalah saling berbagi satu dengan yang lain, sehingga akhirnya orang-orang bisa melihat kasih persaudaraan di antara mereka, dan akhirnya
jumlah mereka pun semakin hari semakin bertambah-tambah. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Nanti Pak Heri akan melengkapinya untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya sangat jelas bagi kita apa yang disampaikan dan itu menjadi doa dan harapan setiap kita tentunya. Sungguh-sungguh kita mengalami yang namanya transformasi. Satu kata yang tadi juga Pak Ramli sudah sebutkan. Seperti kalau di Camp Pria itu ada statement gini, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Dan saya percaya sesungguhnya setiap kita sudah mengalami yang namanya transformasi perubahan itu. Tentu perubahan yang masih terus berjalan sampai Tuhan panggil kita atau sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Bagaimana hidup kita mengalami perubahan dari sebelum percaya Yesus berbeda dengan apa yang terjadi hari ini setelah kita percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis, dan kemudian menerima karunia Roh Kudus. Dan biarlah perubahan hidup kita itu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Berkali-kali tentu saya katakan kita tidak sempurna, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita tidak menjadi berkat bagi orang. Bahkan kalau kita baca hari ini, ya hidup tidak akan selalu mulus seperti apa yang kita order Bapak Ibu, seperti apa yang kita inginkan. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang tinggal diam dalam hidup kita, Dia yang adalah pribadi yang memberikan kuasa dunamos itu, Dia pribadi yang akan terus membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, membawa kita untuk terus diingatkan akan firman Tuhan, diajar firman Tuhan, dan biarlah perubahan-perubahan hidup kita itu benar-benar dapat dilihat oleh orang lain. Sehingga seperti apa yang menjadi perikop terakhir tadi, cara hidup jemaat mula-mula, itu benar-benar dipraktekkan. Ya tentu mulailah dari diri kita. Walaupun kalau kita mulai buat studi banding, apakah cara hidup jemaat mula-mula sama dengan cara hidup orang Kristen hari-hari ini, ya itu satu hal yang saya pikir ya udahlah nggak usah kita lakukan daripada nanti ujungnya menghakimi, tapi mulailah dari hidup kita. Jadi miliki gaya hidup seperti jemaat mula-mula, hidup penuh keberanian memberitakan Injil, hidup apa adanya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita disukai banyak orang dan melalui hidup kita tentunya mereka mengenal Tuhan. Walaupun tidak semua orang harus menyukai kita. Tapi paling tidak secara umum ketika kita menjadi orang yang baik, karena memang kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah sediakan sebelumnya, paling tidak di sepanjang umur hidup kita ada orang-orang yang ujungnya, poin pentingnya adalah mengenal Yesus, percaya Yesus melalui hidup kita. Itu poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi seperti tema kita 3 bulan terakhir ini, sukacita penuaian, doa dan harapan saya tentunya setiap kita mengalami sukacita itu karena melalui hidup kita ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi mari terus alami perubahan dan perubahan itu mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman. Jadi mari Bapak Ibu praktek. Doa bukan ego kita, tapi seperti apa yang tadi Pak Ramli juga katakan, kita belajar bahwa ketika menghadapi situasi apapun, yang pertama kita doa. Tapi doa bukan untuk cari perlindungan diri sendiri, cari aman sendiri. Tapi kalau kita mengalami masalah berat, doanya Tuhan beri aku kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara. Jangan Tuhan angkat masalahku, nanti diangkat sekalian sama orang-orangnya, nah baru selesai. Karena situasi sulit atau yang umumnya disebut masalah itu akan stop kalau hidup kita juga stop Bapak Ibu. Nah, tapi selama kita masih hidup ya kita kan pasti akan mengalami situasi-situasi seperti itu, tapi percayalah Roh Kudus
yang lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia itu, dunamos itu, parakletos itu tetap ada dalam hidup kita. Jadi belajar doa yang benar, nah, seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, itu doa yang benar, bukan doa egois, doa yang memang seperti itulah seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita juga doakan untuk mamanya Ibu Ros ya. Tuhan jamah dan Tuhan juga pulihkan. Ini Ibu Ros lagi jaga mamanya atau di rumah nih gelap-gelapnya? Lagi di rumah sakit Ibu Ros jaga ya? Oke, nanti kita doakan ya mamanya Ibu Ros. Willy yang berdoa ya. Iya Oke, Pak, lagi di rumah sakit Pak. oke, kita doain. Karena baru baca WA saya dapat info. Oke, nanti Willy doa, kita doakan untuk mamanya Ibu Ros, nanti Pak Ramli akan tutup dalam doa. Mari teman-teman, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau berubah semakin hari Tuhan, semakin seperti dengan-Mu Yesus. Biarlah Tuhan, apapun yang kami doakan, kami berdoa Tuhan, itu bukan karena apapun Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami berdoa karena kami tidak mampu dan tidak kuat tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun itu Tuhan, berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau senantiasa memberkati Pak Ramli, berkati setiap kesehatannya Tuhan, berkati pekerjaan dan pelayanannya juga Tuhan, membawa jemaat di Bungo Tuhan semakin hari semakin banyak mengenal Engkau melalui hidupnya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Ramli, istri dan anak-anaknya ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Ongko, biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan, pulihkan, kuatkan Pak Ongko Tuhan, berkati juga orang-orang yang ada di sampingnya Tuhan yang telah menjaganya Tuhan, kuatkan mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap usaha yang ia lakukan Tuhan, baik itu dengan makanan obat-obatan, kemoterapi, apapun itu Tuhan, Kau campur tangan Tuhan. Berikan yang terbaik Tuhan untuk pemulihan dan kesehatan Bu Dorcas. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Berkati anaknya juga Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha yang berkati juga pelayanan Bu Dorcas Tuhan. Kami hari ini khususnya berdoa untuk mamanya Bu Ros Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Proses yang ia lakukan hari ini di rumah sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Obat-obatan yang dimakan, dokter yang datang Tuhan, memeriksa, Engkau kasih hikmat Tuhan. Yang dilakukan, yang diperiksanya Tuhan. Apapun yang diproses dilakukan Tuhan, Engkau beri kesembuhan. Kami yakin Tuhan, pilu-pilu kesembuhan terjadi pada mamanya Budo Uros Tuhan. Kami sepakat berdoa Tuhan, ada kuasa kesembuhan datang daripada-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami serahkan keluarga Bu Ros, khususnya Mama yang ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memampukan, kuatkan Bu Ros yang mendampinginya Tuhan. Kasih hikmat Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau kuatkan Bu Ros untuk selalu menjaga mamanya sampai dengan sehat Tuhan. Kami serahkan Bu Ros juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa juga Tuhan berdoa Tuhan untuk orang sekitar kami, keluarga kami Tuhan. Khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka melihat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Melalui apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami juga bisa membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Keluarga kami Tuhan bisa mengenal Engkau Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai, melindungi bangsa ini Tuhan. Khususnya untuk para pemimpinnya, presiden, hingga jajaran staf terbawahnya Tuhan. Engkau kasih hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan apapun itu Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Semakin banyak Tuhan
jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa ini. Semakin banyak Tuhan orang mengenal Engkau Tuhan. Semakin banyak orang memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bencana yang terjadi Tuhan di Sumatera maupun di berbagai daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau mampukan Tuhan. Engkau menyertai orang-orang yang masih berharap kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa melalui apapun ini yang terjadi Tuhan. Engkau semakin dimuliakan Tuhan. Cuaca semakin baik Tuhan, apapun yang terjadi di daerah-daerah Tuhan. Engkau cukupkan, Engkau mampukan orang-orang yang bekerja Tuhan. Memampukan orang-orang tim SAR maupun apapun TNI Polri yang membantunya Tuhan. Setiap kebutuhan Kau cukupkan Tuhan di setiap bencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Ada hikmat di balik setiap bencana ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kegiatan apapun mulai dari pagi ini sampai malam ini. Engkau menyertai, melindungi kami Tuhan, sampai dengan malam nanti Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menyelesaikan persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau, karena kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami juga telah merenungkan kebenaran firman-Mu, ajar kami terus untuk berubah, untuk mengalami perubahan demi perubahan sampai akhirnya kami boleh serupa dengan pribadimu, serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kami, dan perubahan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Berkati setiap kami menserahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menuntun, mengurapi kami, memberi keberanian kepada kami, sehingga kami boleh penuh roh dan penuh hikmat, dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Biar apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati, sehingga memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.